Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Maharena Sofia Nanda Putri, NIM 193141134. 2. Zakiyah Rosyidah Mutmainatul Jannah, NIM 193141146. Dan yang ketiga, Haryandi Pahlawan, NIM 193141165. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian PKN. PKN adalah pendidikan merupakan upaya manusia yang sadar tujuan untuk menumbuhkan kebanggaan potensi individu agar menjadi anggota bermasyarakat, putra bangsa, dan warga negara yang dewasa. Saya Maharena Sofianda Putri ingin menjelaskan materi terkait tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik dengan cara mewarganegarakan negara tersebut. Misalnya seperti ini. Amerika sebagai pelopor pendidikan kewarganegaraan mengenalkan pelajaran sivik pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikan bangsa Amerika tersebut. Sedangkan menurut Johnny Lumintang pada tahun 2006, tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa. Secara umum, PKN di Australia merupakan negara monolit konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintahan menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth sebagai puncak kepemimpinannya. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Rosyidah Mutmainatul Jannah, NIM 193141146, akan menjelaskan kepada teman-teman tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Ruang lingkup yang pertama yaitu nilai, moral, dan norma serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang dimaksud dalam P4. Dan yang kedua yaitu kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKN di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan bijaksana. Hal ini dikarenakan PKN merupakan kurikulum dalam perkembangan sendiri. Memiliki negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan adat istiadat. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala mengeluarkan arahan kebijakan yang juga menjadi visi dan misi dari integrasi pembangunan negara ke depannya. Hal ini diterangkan oleh Kementerian Pertahanan, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dijabarkan melalui 7 visi pembangunan dan 9 agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawacita.
Perkembangan pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam peranan mempersiapkan warga negara yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya. PKN juga telah banyak mengalami pergantian nama dan kurikulum selama 6 dekade sejak awal berdirinya sebagai salah satu bidang studi tahun 1947 hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Lama, yaitu perjalanan sejarah bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa pendidikan formal dijadikan sarana untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang sering berganti-ganti sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru, yaitu dalam perubahan kurikulum sekolah tahun 1968 menjadi kurikulum tahun 1975, mata pelajaran PKN atas dasar keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Pendidikan kewarganegaraan pada era reformasi demokratisasi, bidang pendidikan amat diperlukan terutama dalam memposisikan warga negara sebagai subjek dan bukan sekedar objek dari kepentingan politik penguasa semata. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di dalam perguruan tinggi. Menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 267 Tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau kita bisa menyebutnya dengan istilah MKPK. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKPK. Nah, dan juga dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi tersebut. Lalu dengan adanya surat itu atau surat keputusan itu, mata kuliah kewiraan ini berganti nama menjadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, akan tetapi sebelum itu, pendidikan kewarganegaraan ini diawali dengan dimunculkannya pendidikan kewiraan. Pendidikan kewiraan dimulai pada tahun 1973 sebagai bagian kurikulum pendidikan nasional. Nah, perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38 mengenai rambu-rambu pelaksanaan MKPK di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah kelompok MKPK mengalami perubahan dari segi materi, yaitu antara lain ada pengantar pendidikan kewarganegaraan, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, bela negara, demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan juga politik strategi nasional. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yaitu perkembangan berikutnya pada tahun 2006 dengan adanya pengeluaran Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 mengenai rambu-rambu pelaksanaan MKPK di perguruan tinggi. Nah, adapun substansinya yaitu filsafat Pancasila, identitas Pancasila, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, geopolitik Indonesia, dan yang terakhir yaitu geostrategi Indonesia. Pada tahun 2012, keberadaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, yaitu pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat mata kuliah agama, Pancasila,
kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Nah, mengikuti perkembangan tersebut, pada tahun 2016, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi kembali mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan kajian pokok atau materi pembelajaran yang terdiri atas hakikat PKN, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara, kewajiban dan hak, demokrasi Indonesia, penegakan hukum, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan sesama negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah wahana pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti, sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan juga kesadaran berbangsa serta bernegara. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua serta dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.